kita akan belajar mengenai perubahan energi transformasi pada tumbuhan. Kita mulai pada slide yang pertama ya. Di sini ada pengenalan dulu, sebenarnya tumbuhan itu organisme seperti apa sih. Jadi tumbuhan itu adalah makhluk hidup yang bisa disebut dengan fotoautrotrof, di mana fotoautrotrof itu organisme yang mampu menguraikan senyawa anorganik menjadi senyawa organik menggunakan cahaya. Jadi senyawa anorganiknya itu berupa karbohidrat, protein, dan lemak menjadi senyawa organik, yaitu karbohidrat, air, dan mineral, dengan bantuan yang tentunya bantuannya adalah sinar matahari. Melalui proses fotosintesis, tanaman dapat membuat makanannya yang nantinya akan membuat tanaman tersebut bisa hidup. Selanjutnya di sini kita akan belajar mengenai rantai makanan, di mana tumbuhan itu adalah produsen atau trofik yang pertama. Ya, trofik yang pertama yang merupakan tingkat dasar dari rantai makanan, sehingga jika tidak ada tumbuhan, maka rantai makanan itu tidak akan terjadi gitu. Dan ketika tidak ada tumbuhan, maka rantai makanan setelahnya itu akan tidak bisa bertahan hidup, yang menyebabkan semua organisme menjadi punah gitu. Kita lihat di sini ya, ada 4 contoh rantai makanan, di mana keempat contoh rantai makanan ini pasti diawali oleh tumbuhan terlebih dahulu. Di sini ada tumbuhan ya sebagai produsen juga, tumbuhan di sini ada tumbuhan juga sebagai produsen, dan di sini juga ada tumbuhan sebagai produsen. Nah, untuk tingkat selanjutnya, tumbuhan ini dia akan dimakan oleh konsumen tingkat 1, yaitu di sini contohnya ada belalang. Lalu dimakan lagi oleh tingkat konsumen yang kedua, yaitu contohnya ada burung pipit. Dimakan lagi oleh tingkat konsumen ketiga, yaitu ada ular di sini. Lalu ular akan dimakan oleh tingkat konsumen yang keempat. Contohnya di sini ada burung hantu. Lah, burung hantu ini gimana? Dia akan dimakan oleh siapa? Dia akan diuraikan nanti oleh dekomposer gitu. Jadi di sini contoh rantai makanannya tidak ada dekomposernya ya, di sini ada dekomposernya ya, bakteri atau dekomposer. Lalu yang ketiga kita akan belajar tentang fotosintesis. Fotosintesis itu digunakan tumbuhan untuk membuat zat makanan berupa glukosa dengan bantuan yaitu sinar matahari. Jadi fotosintesis itu juga dapat diartikan sebagai tumbuhan hijau yang memanfaatkan energi cahaya matahari untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi karbohidrat. Apa aja sih elemen yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis? Yang pertama pastinya harus punya klorofil, di mana klorofil itu dia tugasnya itu adalah sebagai zat penghijau daun untuk bisa menghasilkan makanan sendiri. Jadi nanti proses fotosintesis ini berlangsung di klorofil. Lalu setelah dia punya klorofil, pasti dia membutuhkan bantuan dari cahaya matahari, yang nantinya cahaya matahari ini berperan sebagai sumber energi yang paling utama yang digunakan oleh tumbuhan untuk melangsungkan fotosintesis. Yang ketiga pasti punya air dong, karena semua makhluk hidup itu membutuhkan air, di mana air ini nanti dia akan diserap oleh akar dan digunakan untuk melangsungkan proses fotosintesis tumbuhan. Lalu tadi juga sudah dijelaskan di awal bahwa fotosintesis itu dia membutuhkan karbon dioksida kan, di mana karbon dioksida ini juga komponen yang penting untuk fotosintesis itu bisa lengkap, bisa terpenuhi, yaitu dengan karbon dioksida. Selanjutnya di sini merupakan reaksi kimia fotosintesis ya, reaksi cahayanya ya. Sebelum ke sini alangkah baiknya kita belajar dulu. Di sini ada gambar di mana proses fotosintesis pada tumbuhan. Kalian lihat di sini ada CO2 yang berkeliaran di udara sana ya. Lalu ada sinar matahari yang menyinari ketika siang hari. Nah, CO2 ini akan diserap oleh stomata mulut daun atau mulut daun dari tumbuhan. CO2 ini akan diserap dan masuk ke dalam stomata. Lalu selanjutnya sinar matahari dibutuhkan
oleh tumbuhan juga untuk proses fotosintesis ya, di mana energi cahaya matahari ini dia akan menyerap energi ya, menyerap energi yang dibutuhkan oleh zat hijau tumbuhan daun atau klorofil yang nantinya akan berperan sebagai sumber energi dari proses fotosintesis. Lalu selanjutnya di sini ada peran dari air, di mana air ini akan diserap oleh akar dari tumbuhan, yang nantinya air ini akan diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan untuk memenuhi nutrisi juga. Jadi di sini proses fotosintesisnya. Lalu kita dari proses fotosintesis ini, proses ini membutuhkan yaitu ada air, 6 molekul air ditambah dengan 6 molekul karbon dioksida. Nah, dari senyawa ini maka akan bisa dihasilkan C6H12O2 atau biasa disebut dengan glukosa ditambah dengan 6 molekul oksigen. Selanjutnya di sini ada tahap-tahapan dari proses fotosintesis, di mana tahap-tahapan ini merupakan awal dari proses fotosintesis juga, di mana ada 2 tahapan ya, ada reaksi terang dan juga reaksi gelap. Reaksi terang itu apa sih? Reaksi terang itu merupakan proses yang terjadi dengan membutuhkan cahaya matahari. Jadi dia membutuhkan cahaya matahari untuk melangsungkan proses reaksi terang, di mana proses reaksi terang ini terjadi di kloroplast atau biasa disebut dengan membran tilakoid di daun. Di sini ada contohnya gambarnya ya. Ini merupakan reaksi kimianya, reaksi terangnya, reaksi kimia yang ada pada reaksi terang. Lalu selanjutnya hasil dari reaksi terang itu digunakan untuk memecah molekul air menjadi molekul oksigen serta hidrogen. Selanjutnya reaksi gelap adalah reaksi yang terjadi tanpa menggunakan bantuan dari cahaya matahari. Jadi dia akan berlangsung setelah reaksi terang terjadi. Nah, reaksi gelap ini terjadi pada stroma, kloroplas, dan reaksi gelap ini hanya dapat terjadi setelah reaksi terang. Di sini ada referensi belajar untuk anak-anak, ada 2 referensi belajar, nanti bisa dilihat ya. Oke, sekian belajar kita hari ini, semoga bermanfaat, semoga ilmu yang sudah diberikan bisa membantu adik-adik semua untuk belajar di rumah. Tetap semangat, jaga kesehatan, stay healthy, harus tetap bahagia biar imun tetap meningkat. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.